Aisyah. 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 Lagi-lagi Revan mengingkau memanggil nama Aisyah. Apa yang harus aku lakukan? Aku pernah membakar surat Aisyah yang seharusnya aku berikan pada Kak Revan. Dan itu kesalahanku yang tidak termaafkan buat Aisyah. Sekarang Kak Revan minta ketemuan sama Aisyah. Kali ini aku nggak mungkin menghindarinya. Karena aku nggak ingin dikejar rasa bersalah. Ini amanah dari Kak Revan. Jadi apapun yang terjadi, aku harus menyampaikannya. Kamu ngapain lagi datang ke sini, Vi? Aisyah, sebenarnya aku datang kemari bukan untuk keperluanku sendiri. Aku datang untuk menyampaikan amanah dari Kak Revan. Revan? Iya. Kak Revan minta sama aku kalau dia ingin ketemu sama kamu. Makanya aku datang kemari. Bagaimana Aisyah? Apa kamu bersedia? Aku gak mau dengar apapun dari Revan sih. Kamu sampaikan ke Revan ya. Revan itu masa lalu aku. Dia udah nikah sekarang. Aku gak akan mengganggu pernikahan mereka. Mulai sekarang aku akan melupain semua masa lalu aku. Dan aku gak mau ada siapapun dulu dalam hidup aku. Siapapun. Jadi Aisyah ingin melupakan Kak Revan. Iya cinta. Terima kasih banyak ya. Iya. Aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ujang. Mang Ujang anterin saya ya. Baik Bu, sebentar saya siapin mobilnya dulu. Iya. Cinta, kamu teh mau kemana? Mau pergi ya? Hah? Iya, Bi. Cinta mau pergi sebentar. Bibi ikut ya. Bibi bosen terus-terusan di rumah. Ya ikut ya. Nggak usah, Bi. Cinta cuma pergi sebentar. Tidak apa-apa, mau sebentar mau lama. Pokoknya Bibi ikut ya. Ya, Bibi ikut ya. Ya, ikut ya. Boleh ya? Ya. Samsia, kamu di rumah aja. Gak boleh ikut. Alah Abah, kenapa sih Abah? Samsia teh mau nemenin Cinta. Cinta nggak boleh pergi sendirian. Abah kasihan dong. Ah, ya. Bibi ikut ya. Abah. Kalau gitu Cinta pergi dulu ya, Bah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Bah. Cinta. Dokter, apa dalam keadaan saya seperti ini saya masih bisa memiliki keturunan? Saya sudah periksa kondisi ibu. Dan untuk memperoleh keturunan itu sangat kecil. Itu dikarenakan adanya sel kanker yang menggerogoti tubuh ibu. Jadi sebaiknya ibu konsentrasi dulu untuk penyembuhan kanker tersebut. Ibu nggak usah khawatir. Ya Allah, aku kehilangan harapan untuk bisa membahagiakan suamiku. Jika
ketika aku meninggal nanti, Revan gak akan punya siapa-siapa lagi. Gak ada seorang pun yang bisa menemaninya. Panti asuhan. Aku mungkin gak bisa punya anak. Tapi di luar sana masih banyak anak-anak yang hidup dalam keadaan kurang mampu. Mang Ujang, kita mampir dulu ke panti asuhan yang barusan aja kita lewatin ya. Mungkin aku bisa membantu membahagiakan mereka. Aisyah. Cinta? Maaf kalau aku udah ganggu. Cinta tunggu. Adik-adik, kalian ulang sendiri ya, sebentar aja. Cinta. Kamu sama sekali nggak ganggu aku kok. Kamu datang ke sini mau ngajarin mereka juga kan? Kamu jadi relawan juga. Alhamdulillah. Mereka itu anak-anak yang kurang beruntung. Keadaan orang tua mereka yang membuat mereka berada di sini sekarang. Kasihan sekali mereka. Tapi aku senang kalau ngelihat mereka itu masih bahagia, ketawa, senang dan kayaknya nggak ada beban hidup mereka. Dan alhamdulillah aku bersyukur. Setiap aku ngelihat mereka, melihat kehidupan mereka, ternyata permasalahan hidup kita itu nggak ada apa-apanya, Cinta. Iya Aisyah, terima kasih ya. Tapi sebenarnya ada suatu hal yang mau aku omongin sama kamu. Apa kita bisa bicara dulu? Apa kita bisa bicara di tempat lain? Boleh? Yuk. Ada apa, Cinta? Ada hal penting yang mau kamu omongin sama aku? Aisyah, aku pernah baca surat kamu untuk Revan. Aku gak seberuntung itu, Aisyah. Cinta, aku minta maaf ya. Aku sama sekali gak bermaksud untuk merusak hubungan kalian berdua. Aisyah, justru seharusnya aku yang merasa bersalah dan merasa malu sama kamu. Kalau aku gak masuk ke dalam kehidupan Revan, mungkin saat ini kamu yang sudah menikah dengan Revan, bukan aku. Kamu gak perlu minta maaf, Cinta. Ini semua udah takdir. Ini udah jalan Allah. Revan itu sangat beruntung bisa nikah sama perempuan cantik dan baik kayak kamu. Kamu juga beruntung dapetin Revan. Dan sekarang aku lagi berusaha untuk melupakan Revan semuanya. Insya Allah aku berhasil. Insya Allah aku gak akan merusak hubungan kalian dan masuk lagi ke hubungan kalian. Revan masa lalu aku kok, Cinta. Aisyah, aku sama sekali gak menyalahkan kamu. Tapi justru saat ini Revan yang gak bisa melupakan kamu, Aisyah. Setiap malam dia selalu ingat sama kamu. Dia bahkan selalu bermimpi dan mengigau memanggil nama kamu. Ya, silakan Raffi. Begini Kak, tadi aku sudah berusaha menyampaikan amanah kakak kepada Aisyah. Lalu? Aisyah ternyata menolak untuk bertemu dengan kakak. Di mana alamat Aisyah? Sini kasih tahu aku.
Kak Revan, kakak mau bicara apa sih? Kakak kan sekarang sudah punya istri. Kakak punya cinta. Kenapa nggak lupain aja soal Aisyah? Kamu gak usah khawatir, Vi. Aku mau temuin dia untuk selesaiin masalah. Bukan untuk hal lain. Aku benar-benar mencintai istriku. Soal itu kamu gak usah ragu, Vi. Tapi tetap aja aku harus ketemu Aisyah. Ya, oke. Enggak. Cinta, kamu gak usah khawatir. Revan itu cuma ngigo. Revan itu cinta sama kamu. Revan udah memutuskan untuk nikah sama kamu. Ini semua cuma butuh waktu kok, Cinta. Aku gak seberuntung itu, Aisyah. Andai kamu tahu apa yang aku hadapi dalam hidupku saat ini. Aku yakin Revan juga akan melupakan aku kok. Kamu tenang aja ya. Cinta, aku akan selalu doakan kalian. Insya Allah setelah ini kamu menjadi pasangan yang bahagia banget sama Revan. Kalian akan mempunyai keluarga kecil. Kamu beruntung, Cinta. Cinta, aku gak bisa lama-lama di sini. Aku pulang ya. Soalnya ayah aku nungguin aku di rumah. Sabar ya, Cinta ya. Kamu tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Aku pengen tahu kehidupan Aisyah lebih jauh. Aku pengen tahu wanita seperti apa yang sangat dicintai Revan. Mau, Ujang? Ya Bu, Ikutin angkot yang tadi ya. baik Bu, silakan. Aisyah, Revan? Kamu ngapain kesini, Van? aku cuma mau yakin kamu baik-baik aja. Cuma itu. Kamu lihat aku baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Ya Aisyah, tapi aku merasa gak enak. Karena aku udah berbuat begini. Aku merasa salah. Bilang aja apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa merasa enak. Supaya aku merasa gak salah. Supaya kamu benar-benar bisa maafin aku. Tolong Aisyah, bilang apa yang bisa aku lakukan. Van, aku gak apa-apa kok. Ini udah takdir kita, Van. Orang yang baik untuk orang yang baik juga. Itu udah terbuktikan. Kamu sekarang bisa menikahi Cinta. Dia itu perempuan yang luar biasa baiknya. Dan aku gak sebanding sama Cinta. Aku gak sebanding untuk kamu. Dan aku mohon kamu pulang sekarang. Cinta itu udah nungguin kamu. Kasihan istri kamu. Aku ke dalam ya. Assalamualaikum.